Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan, mari kita masuk pada hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus, kita percaya dalam penyembahan, di hadirat Tuhan ada kekuatan, ada ketenangan, ada kedamaian, ada hikmat, ada solusi. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita masuk menyembah Tuhan. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
tak terbatas kuasa Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tanpa Tuhan kita tidak ada mampu melewati masalah hidup kita. Mari kita akan mendekat kepada Tuhan. Bersama Tuhan kita kuat. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
besar pengorbanan Tuhan Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami sungguh menyembah Engkau Tuhan. Sungguh indah kasih setiamu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat rencana-Mu. Terima kasih buat rancangan-Mu yang indah. Kami percaya rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu luar biasa. Biarlah jadilah rencana-Mu bagi kami semua. Setiap kami Engkau berkati, lewati proses hidup kami. Kami sadar ada Tuhan yang merencanakan yang terbaik. Kami percaya ada rancangan-Mu yang terindah, rancangan damai sejahtera lewat proses hidup kami, lewat titik terendah kami. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau merancanakan yang baik, Engkau merancangkan yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu terbaik, rencana-Mu indah, rancangan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Setiap kami siap dibentuk Tuhan. Kami siap diproses Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami hanyalah bagi-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu indah, rancangan-Mu luar biasa. Terpujilah Engkau, termulialah nama-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, kuatkanlah yang menyaksikan tayangan ini. Berkatilah, beri urapan, beri kekuatan, hikmat, makrifat, penyertaan-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberi pengharapan, diberi semangat yang baru. Kami percayakan
Kami percayakan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Kami persembahkan seluruh hidup kami. Kami percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu. Apapun masalah kami, apapun persoalan kami percaya ada yang terbaik yang Tuhan siapkan. Ada yang terbaik yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah kekuatanku ya Tuhan, tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan,
Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Shalom, good morning. Saudara, saya ajak semua kita sama-sama untuk memberi waktu mendengarkan firman Allah. Tema hari ini adalah, apakah responmu ketika menghadapi masalah? Apakah responmu ketika menghadapi tekanan hidup? Apakah responmu ketika engkau dalam penderitaan? Apakah responmu ketika engkau dalam kesulitan? Sangat penting setiap kita belajar meresponi yang benar. Kita tidak bisa mengatur pendapat orang tentang kita. Kita tidak bisa mengatur mulut orang bicara apa tentang kita. Kita tidak bisa mengatur perbuatan orang kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengatur respon kita kepada orang yang tidak baik kepada kita. Kita bisa mengatur respon kita kepada orang yang memfitnah kita, menggosip kita. Respon kita menentukan langkah hidup kita. Respon kita menentukan keberhasilan kita. Respon kita menentukan jalan-jalan hidup kita. Dalam hidup ini ada namanya persoalan uncontrol. Ada persoalan yang bisa kita kontrol. Ada yang bisa kita kendalikan. Ada yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu kita lagi. Tapi kita bisa meresponinya dengan benar dengan apa yang terjadi masa lalu kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang, tapi kita bisa mengendalikan respon kita kepada orang yang tidak suka kepada kita. Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi bulan depan, tahun depan, apakah gempa, apakah ada tsunami, kita nggak tahu. Tapi kita bisa meresponinya dengan baik, mempersiapkan diri. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara dan saya belajar meresponi setiap keadaan penderitaanmu, kesusahanmu, masalah hidupmu. Nah, di dalam slide yang saya sampaikan di depan, bahwa ada 4 jenis orang meresponi masalah. Pada menara doa pagi yang kemarin saya sampaikan adalah bahwa menurut WHO, kesehatan mental salah satu itu ukurannya adalah bagaimana dia dapat meresponi masalah dengan benar sesuai dengan proporsionalnya. Bagaimana meresponi tekanan hidup. Bagaimana dia berkontribusi, bermanfaat dalam komunitas, dalam pekerjaannya. Menyadari potensi hidupnya. Saudara yang saya kasihi, dalam kitab Amsal 24 ayat 10 juga berkata, Amsal 24 ayat 10 dikatakan adalah bahwa melihat kekuatan iman seseorang saat dia menghadapi kesukaran hidup. Jadi melihat iman saya kuat atau rapuh, lemah, itu adalah dilihat ketika saya disakiti orang, apa respon saya. Ketika orang berbuat fitnah, gosip yang tidak baik kepada saya, apa respon saya. Ketika saya kehilangan, apa respon saya. Ketika pasangan saya tidak menyenangkan saya, anak-anak saya tidak menyenangkan saya, apa respon saya? Ketika saya tidak punya uang atau kehilangan dompet, kehilangan HP, apa respon saya? Dari respon seseorang itulah kelihatan apakah dia dewasa atau bayi rohani. Belum tentu pendeta lebih dewasa rohani. Banyak pendeta yang mudah marah, mudah meledak, bahkan bisa memukul. Banyak. Tidak sedikit pendeta yang temperamen. Jadi itu bukan ukuran kedewasaan. Kedewasaan salah satu ukurannya adalah sejauh mana kita mampu mengelola amarah. Kedewasaan seorang pemimpin diukur kemampuan mengelola emosi, kemampuan mengelola amarah. Bisa aja kita nggak cocok dengan A, B, C, peristiwa-peristiwa banyak hal. Tetapi kalau kita meresponinya dengan tenang, tetap tegas, pemimpin harus tegas. Tetapi menyampaikannya dengan tenang, tutur kata yang baik, yang sopan, sesuai dengan firman Allah.
menyampaikan dengan penuh kasih Kristus, tetapi tidak menghilangkan ketegasan. Karena pemimpin juga perlu tegas untuk menyampaikan apa yang harus dikerjakan bawahannya. Seorang ayah, ibu juga perlu tegas kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak tahu jam berapa pulang, jam berapa dia harus bermain HP. Bagi anak-anak SD, dibatasin. Saudara yang saya kasihi, 4 jenis orang meresponi masalah ini tidak terlepas daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi masa lalunya. Tepatnya bahwa seorang anak itu dibentuk kemampuan meresponi masalah di keluarga. Kemampuan seorang anak membangun hubungan dengan orang lain sangat ditentukan dari keluarga. Start from home. Dimulai dari rumah. Everything start from home. Segala sesuatu dimulai dari rumah. Kalau rumah benar mengajarkan hubungan, maka dia akan membangun hubungan yang benar di luar sana. Ada banyak orang bermasalah dengan membangun hubungan. Kenapa? Karena masa kecil dia banyak terluka, disakiti, dibandingkan, dikurung kamar mandi, tidak diakui anak, diusir, dibentak di depan teman-temannya. Sehingga di alam bawah sadar anak-anak itu menerima pesan-pesan negatif, pesan-pesan buruk, trauma yang mengakibatkan dia tumbuh dengan tidak memiliki emosi yang sehat, tidak memiliki jiwa yang utuh. Kita akan lihat peristiwa-peristiwa masa lalu itu sangat berpengaruh kepada anak-anak saudara. Sehingga pesan saya kepada Bapak Ibu, ayo kejar ketertinggalanmu. Lihat anggota keluargamu apakah sehat mentalnya. Lihat bagaimana dia meresponi masalah. Yang pertama, ada orang meresponi masalah itu tipenya fight. F1 fight, meresponi dengan menyerang. Fighting, bawaannya mau bertengkar, bawaannya mau berkelahi. Kalau saudara lihat banyak anak-anak tawuran, itu orang-orang fight. Banyak anak-anak yang anarkis, itu adalah orang-orang yang terlahir dari keluarga yang keras. Didikan orang tua yang keras. Sehingga kekerasan itu, sifat itu dibawanya kepada kehidupannya. Padahal dia masih sekolah SMK atau SMA. Ketika orang tuanya bertanya, dari mana kamu? Dia pun bisa serang ayahnya. Ada anak SMA bisa menyerang ayahnya. Ada anak kuliah menyerang orang tuanya. Fighting, fighter, penyerang. Dia menjadi siap tempur. Kita bisa lihat orang ini ada di mana-mana. Kalau kita lihat ada anggota dewan pukul meja, banting. Itu ciri fight. Kemudian kita lihat ada suami istri bisa tunjuk-tunjuk mata kepada suaminya. Istri tunjuk mata kepada suami. Suami juga tunjuk mata kepada istri. Menyerang, fighting. Mereka saling menyalahkan, kau yang salah, kau yang salah. Istrinya bilang, kau pun salah, kau pun salah. Bahkan mereka bisa lempar benda, bahkan bisa melakukan pukulan fisik. Enggak sedikit suami memukul istri. Ada juga istri yang memukul suami. Enggak sedikit orang tua yang pukul anak, tipe menyerang. Lihat anak-anakmu akan menyerang adiknya. Yang paling besar menyerang yang paling kecil. Yang paling kecil akan menyerang kucing. Kucing akan menyerang tikus, tikus akan menyerang kecoa. Sehingga di rumahmu itu adalah tipe yang tipe fight. Padahal Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai sejahtera karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi ciri anak-anak Allah itu sebenarnya paling utama kehadiran anak Allah itu membawa peace, membawa damai sejahtera. Dari wajah, tutur kata, ide. Tidak sedikit kita menjumpai orang yang tipe fight. Kenapa dia fight? Karena dia terluka. Lukanya belum sembuh. Matius katakan, apa yang keluar dari mulut keluar dari hati. Kalau hatiku penuh dengan luka, maka kata-kataku akan melukai. Kalau hatiku penuh sakit, kata-kataku menyakiti. Jadi kita melihat orang sebenarnya mengenalinya gak sulit. Lihat ketika dia marah,
Itulah aslinya. Keluar kata-kata yang menyakiti karena sakit masa lalu gak beres. Dia tidak berdamai dengan masa lalunya. Dia gak berdamai dengan peristiwa masa SD, TK, SMP, disakiti, terkenang di memori alam bawah sadar. Sehingga satu waktu ketika dia menikah, istrinya menyakiti dia, maka dia tipe fight, menyerang istri, pukul istri, bentak istri, bully istri. Kasihan, seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang penuh luka di hatinya, pasti dia akan melukai. Pasti dia akan melukai. Siapakah yang dilukainya? Yang pertama, yang paling dekat dengan dia, istri. Sebaliknya juga, kasihan suami yang menikah dengan istri penuh luka. Pada masa kecilnya dia dikurung di kamar mandi, tidak diakui anak, dia trauma dengan percintaan, diputuskan berkali-kali, dibully oleh guru, oleh teman-teman sekolah, orang tua membanding-bandingkan dia. Dan dia termasuk orang yang tertolak, yang harusnya diharapkan laki-laki yang lahir perempuan. Sehingga muncul perempuan yang arahnya ke tomboy, ke laki-lakian. Sebaliknya juga ada laki-laki kewanitaan. Ini kan faktor jiwa yang rusak. Jiwa yang terluka sehingga lahir ada orang jadi gay. Gak ada orang yang lahir dikasih Tuhan jadi gay. Itu bukan dari Tuhan. Itu jiwa yang terluka. Salah tumbuh kembangnya. Di keluarga yang salah membesarkannya. Pesan saya sebagai hamba Tuhan. Kejar ketertinggalan. Lihat anakmu. Apakah ada anakmu tipe F1? Fight. Sedikit dinasehati apa? Marah. Anak gadismu kau nasihati, ibu bapak nasihati, dia marah. Dia banting pintu, berteriak, pukul meja, lempar benda. Ada orang lempar handphonenya sendiri. Karena dia gak sadar lagi. Emosi gak terkendali. Saudara, ini banyak terjadi. Orang yang tipe fight. Saya berdoa saudara lepaskan pengampunan masa lalu. Berdamai dengan masa lalumu. Supaya tidak ada di posisi fight F1. Sehingga kalau ada pun yang menyerangmu, engkau meresponinya dengan baik. Dengan tenang. Alkitab bilang kuasailah dirimu, jadilah tenang. Supaya engkau dapat berdoa. Sehingga engkau bisa mudah menguasai dirimu terhadap serangan-serangan. Atau kata-kata orang yang tidak menyenangkan. Kata-kata orang ini kan kadang-kadang toksik, racun. Kenapa dia beracun? Karena dalam hatinya banyak luka, banyak kecewa. Sehingga dia meracuni orang lain, mencemari orang lain. Lepaskan. Bagaimana caranya kita tidak ada di posisi fight ini, gak suka menyerang. Ajari anak-anakmu atau dirimu berdamai dengan cerita luka masa lalu. Ampuni orang yang menyakitimu. Katakan, kulepaskan pengampunan. Ucapkan kata itu berulang-ulang. Kuampuni orang tuaku, kuampuni abangku, kakakku, suamiku, istriku. Ucapkan siapapun yang mengampunimu. Ketika ada ucapan yang kita katakan, kulepaskan pengampunan. Maka ada kesembuhan demi kesembuhan dalam hatimu. Sehingga engkau tidak boleh lagi hidup dengan masa lalumu yang tersakiti itu. Ada namanya inner child. Inner child artinya saya usia 54 tahun sekarang. Tapi dalam diriku ada Suheri yang 10 tahun. Di mana 10 tahun itu aku dilukai, dikecewakan. Dan aku belum berdamai dengan cerita itu. Katakanlah saya dikurung di kamar. Saya tidak dikasih keluar. Lampu mati. Makan juga telat. Saya trauma, saya dendam, saya marah pada waktu itu dengan peristiwa itu. Dan terjadi di usiaku 10 tahun. Kalau aku tidak berdamai, aku tidak mengampuni siapapun yang melakukan itu. Peristiwa buruk di umur 10 tahun. Maka Suheri yang 10 tahun itu ada di Suheri 54 tahun. Makanya kita jumpai ada orang yang dewasa usianya, banyak umurnya tapi tidak dewasa. Sifatnya kekanak-kanakan.
Kan kekanak-kanakan itu kalau seorang suami bully istri, suami kata-katanya toksik sama istri, bahkan pukul kepala istrinya, sepak. Dia belum selesaikan masa lalunya. Inner child-nya masih ada dalam tubuhnya yang 54 tahun. Kalau 54 tahun, saya bersyukur saya sudah menyelesaikan hal yang terjadi di masa lalu. Dengan cara apa? Aku berdamai dengan masa lalu. Aku lepaskan pengampunan dengan orang yang pernah menyakiti saya. Saya minta kasih karunia Tuhan memampukan aku melupakan dan menyelesaikan dengan berdamai dengan masa lalu. Mengampuni. Ini penting sekali. Mengampuni itu cara yang terbaik untuk menyembuhkan luka-luka batin di hati kita. Yang kedua, ada orang, kita lihat di sini tipe flight. Kalau ada masalah atau ada tekanan hidup, dia menghindar dari tekanan hidup. Dia nggak mau menghadapi masalah hidup. Cenderung dia lari dari persoalan. Flight. Ini juga adalah orang-orang yang trauma menghadapi masalah-masalah. Sehingga dia ketakutan menghadapi masalah. Dia nggak berani bertanggung jawab menghadapi persoalan. Padahal masalah itu harus dipertanggungjawabkan. Masalah itu harus dihadapi. Nggak bisa kita lari. Ada suami yang lari dengan perempuan lain. Ada istri yang lari dengan suami lain. Ada orang yang lari ketika ada persoalan. Banyak masalah ini terjadi. Bertengkar suami istri, suaminya lari. Saya pernah di F1, saya pernah di F2, saya pernah fight, saya pernah flight, pernah alumni. Udah lama saya nggak lakukan itu lagi. Karena aku tahu itu tidak benar. Apapun masalah saya tidak boleh lari, saya harus hadapi. Bertanggung jawab, responsibility. Tapi ada banyak orang ketika ada masalah buang badan, lari. Berani menikah tapi nggak berani bertanggung jawab menghadapi masalah. Jelas dalam pernikahan itu banyak persoalan. Harus dihadapi. Kalau istri saudara mungkin tidak menyenangkan hati, saudara harus tetap hadapi. Mungkin istri merepet, marah-marah. Tetap hadapi. Itu udah pilihanmu. Berani memilih istri, berani menerima resiko. Berani mencintai seseorang, berani terima resiko. Makanya saya anjurkan sama anak muda, anak gadis, menikah dengan orang bertanggung jawab, responsibility. Nggak boleh lari dari tanggung jawab. Banyak orang nggak mau bertanggung jawab. Kalau saya menikah dengan istri saya, kan saya yang memilih dia. Apapun akibat pilihan saya harus saya hadapi. Saya nggak boleh lari. Saya nggak boleh kawin lagi. Karena aku nggak cocok, aku kawin lagi. Nggak boleh. Menikah bukan masalah cocok, mencocokkan. Aku harus mencocokkan diriku kepada istriku. Menikah bukan menikahi orang yang tepat. Jadilah orang yang tepat kepada pasanganmu. Oleh karena itu yang saya lakukan dalam hidup saya. Saya tidak mau lari dari tanggung jawab. Apapun masalah yang di dalam pengembalaan, saya ketua Yayasan Bethel Sumatera Utara, saya bertanggung jawab setiap ada masalah saya hadapi satu-satu. Kenapa? Saya dilatih oleh Tuhan. Hadapi. Masalah itu gak boleh kita biarkan dan gak boleh kita lari dari tanggung jawab. Tanggung jawab itu membuat kita makin dewasa. Hidup ini pasti akan ada persoalan. Kenapa ada orang flight, lari dari persoalan, trauma, terluka, kecewa. Sehingga dia tidak mau menghadapi persoalan itu. Yang ketiga, ada orang menghadapi persoalan, menghadapi masalah itu sudah mati rasa. Namanya freeze. Freeze atau freezer, beku. Mati rasa, dingin. Jadi ada istri yang sudah mati rasa menghadapi persoalan hidup. Ketika tanya suaminya bagaimana mah masalah ini. Istrinya diam aja karena sudah capek, udah letih, berkali-kali disampaikan tidak berubah, bertahun-tahun ditunggu tidak berubah. Sehingga ada istri yang sudah freeze, mati rasa. Tidak ada lagi rasa. Ketika suaminya pegang tangan istrinya, suaminya nanya, apa rasanya mak? Gak terasa lagi. Yang terasa beban hutang, cicilan.
Ada orang yang sudah mati rasa dengan pasangannya. Capek. Kenapa mati rasa? Capek, letih, berulang-ulang, bertahun-tahun, menderita. Ini pasangan yang sulit. Pasanganmu bisa freeze, beku, mati rasa. Makanya ada orang diam, silent. Ada masalah dia udah cuek aja. EGP emang gue pikirin. Diam aja dia. Nggak boleh. Tapi kenapa terjadi orang freeze begini? Karena dia berulang-ulang terluka, berulang-ulang dikhianati, berulang-ulang menderita, letih, lesu, bertahun-tahun menderita, berulang-ulang selingkuh, berulang-ulang bohong, berulang-ulang menyakiti. Dia sampai satu titik freeze, beku. Ini parah. Sakit jiwanya ini parah kalau udah freeze. Dia sudah terserah, kau mau mati-mati, kau mau hidup-hidup terserah. Bisa jadi dia berdoa kepada Tuhan, saking sakitnya. Bisa aja dia berdoa, Bapa ambillah suamiku itu. Daripada mungkin dia sudah melihat suaminya kemana-mana, perempuan mana, perempuan mana, perempuan mana. Udah gitu banyak, memalukan dia, memalukan anak-anaknya. Jangan sampai istrimu berdoa seperti itu bapak-bapak. Kalau seorang istri sudah berdoa seperti itu, permohonannya hati-hati, karena dia sudah capek dan letih. Harapanku tentu tidak berdoa seperti itu, tapi saking capeknya ada yang konseling ke saya. Lebih baiklah Pak Pendeta suamiku itu pulang ke rumah Bapak. Udah sampai ke situ doa dia. Saya bilang, jangan Bu. Saya yang merasakannya Pak Pendeta, saya sangat tersakiti dibuat dia. Saya doakan dia cepat ke rumah Bapak. Daripada malu anak-anakku. Punya bapak seperti itu. Selingkuh tiada akhir. Ada suami bilang aku setia. Rupanya kepanjangan setia, selingkuh tiada akhir. Perselingkuhan memang dosa yang tidak mudah dilepaskan. Tapi bisa dalam Tuhan Yesus. Saya berdoa, saudara, kalau ada di antaramu please beku mati rasa. Minta rasa dari Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan. Tuhan sanggupkan Bapak Ibu menghadapi persoalan hidup yang berat ini. Yang keempat yang terbaik, kalau ada masalah, ada tekanan hidup, yang diajarkan Tuhan adalah face, F yang keempat. Ini yang sedang saya lakukan. Face. F1, F2, F3, fight, flight, freeze, ini jiwa yang terluka. Tersakiti, kecewa. Saya terus mengembangkan face. Baru semalam saya menghadapi persoalan dengan ada tantangan dengan di bawah kepemimpinan saya. Saya hadapi baik-baik dan hasilnya pasti akan baik-baik. Caranya andalkan Tuhan. Face artinya menghadapi masalah dengan baik-baik bersama dengan Tuhan. Ingat Yeremia 17 ayat 5 dan 7, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuk yang mengandalkan manusia. Jadi seberat apapun masalah Bapak Ibu, pesanku, hadapi. Jangan lari. Face. Diskusikan baik-baik. Sama-sama katakan diskusikan baik-baik. Bicarakan baik-baik. Doakan baik-baik. Hasilnya baik-baik. Saudara, kalau Bapak Ibu melibatkan Tuhan dan bicara baik-baik, diskusi baik-baik, intonasi yang baik, di tempat yang baik, cara yang baik, isi yang baik. Disampaikan berulang-ulang, mungkin pertemuan satu belum selesai, 2, 3. Saya percaya akan ada jalan keluar. Yang penting jangan putus asa. Ya, Ibu ada yang bilang ke saya coba bicara baik-baik sama suami. Suamiku sedikit kusampaikan langsung meledak, langsung marah. Nah, kalau sudah begitu suami, memang tidak bisa diajak bicara baik-baik. Berarti ibu hanya berdoa kepada Tuhan dan berbuat baik kepada suami. Karena taburan yang baik itu akan mengubah suami untuk bertobat. Demikian juga suami, ada yang bilang sama saya ajak istriku bicara baik-baik karena istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Maka sedikit ku sampaikan ngomong baik-baik, meledak. Berarti belum waktunya. Bapak harus banyak berdoa, andalkan Tuhan yang mampu mengubah manusia.
hanya Tuhan Yesus. Bagian kita berdoa dan menabur kebaikan. Pengkhotbah 3:11 berkata, semua indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Belajarlah F4, face, hadapi baik-baik, bicarakan baik-baik, diskusi baik-baik, doakan baik-baik, hasilnya akan baik-baik. Coba lihat anggota keluargamu, apakah ada fight, apakah ada tipe menyerang, apakah ada yang lari, flight, kalau dinasihati lari, apakah ada anak-anakmu tipe freeze, udah beku, mati rasa. Mendam aja. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang memendam, yang freeze, bisa mati bunuh diri. Jangan pendam. Jangan biarkan anakmu memendam cerita yang menyakiti dia, yang menekan dia. Mana tahu di sekolah ada dibully. Ada anak dibully di sekolahnya. Dan dia mati bunuh diri gantung. Anak SMP. Hati-hati ibu, bully itu berbahaya. Kalau ada anak bapak, anak ibu yang freeze, mati rasa. Dia silent, diam aja. Bawaannya diam aja. Dia nggak normal, itu maksud saya. Kayak mana masalahmu? Diam aja. Ditanya besoknya lagi, bagaimana perkembangan? Diam aja, hati-hati. Ini bisa lari kepada stres, depresi, skizofrenia, halusinasi. Dia melihat-lihat, dia mendengar-dengar, ada halu, ada ilusinasi. Dan dia bisa mendengar bisikan-bisikan, lompat dari gedung tinggi, melompat dia. Itu bisikan iblis dan dia bisa mati, bunuh diri. Kenapa? Karena dia memendam cerita yang pahit dalam hidupnya. Kasih waktu dengan anak-anak. Ketika jalan-jalan, biarkan anak-anak cerita, lepas apa yang mereka alami, suka dan duka. Itulah keluarga, tertawa sama, menangis bersama. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Allah yang mengajari kami, supaya kami meresponi masalah dengan benar. Bagaimanapun keadaan masa kecil kami, bagaimanapun ke masa lalu kami, bagaimanapun kami dibesarkan, kami mau berdamai dengan masa lalu kami. Kami mau mengampuni rasa sakit di masa lalu kami, kecewa di masa lalu kami. Kami mau hati kami bersih dari sakit hati. Kami lepaskan pengampunan kepada orang yang pernah melukai kami, kepada orang yang pernah menyakiti kami. Hati kami pulih, hati kami sembuh. Hati kami penuh dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menjadi kehidupan dalam kehidupan kami dan bisa kami lakukan. Semua umat-Mu, anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, berkatilah. Pulihkanlah hati mereka. Pulihkanlah jiwa yang terluka, mental yang drop, yang down, angkat kembali. Sehingga mereka yang menyaksikan ini mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, sehingga mereka bisa meresponi masalah dengan baik, meresponi tantangan dengan benar, menghadapi pasangan dengan benar. Mereka sabar, karena kami tidak bisa mengubah pasangan kami, tapi Engkau Tuhan sanggup mengubah pasangan kami. Terima kasih Bapa, inilah firman yang sudah kami dengarkan, biarlah ini menjadi kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau Bapak Ibu ingin konseling dengan saya di 0811 63 7347. Mohon di chat aja dulu karena jadwal sudah sangat padat. Tuhan Yesus memberkati, mohon ini di share, like, komen, bagikan kepada teman-teman grup WA, keluarga-keluarga, supaya mereka belajar bagaimana meresponi masalah dengan baik. Dalam Tuhan Yesus, diberkatilah kita semuanya. Amin. Shalom.